Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Allah, saya juga kaget. Bunda, dalam rangka acara apa nih di Polda Metro Jaya? Aduh, lu tau dari mana? Dari Tadi juga ada piring. Oh, Roy Suryo juga kesini juga. oh, saya nggak ketemu. Oh, enggak ketemu. Enggak. Oke. Ada agenda apa, Bun? Ngurus SP3. Oh, bisa dijelaskan Bu nanti? Ya, ini hari ini alhamdulillah saya mendapatkan SP3. Bang Egy. Siap. Alhamdulillah. Biar dihujat. Biar dipandang seperti apa? Pasti ada tujuannya lah foto ini diedarkan, ya gitu. Mungkin ya upaya untuk memecah belah ya. Iya, untuk memecah belah perjuangan. Oke. Tapi sebenarnya kan kita nggak pernah dipecah. Oke. Ya, kami ini kan atau kita ini kan sebenarnya memang betul. Mungkin chemistry-nya sama ketika bergerak. Oke. Tapi ketika dalam perjalanannya Sudah beda. sudah beda. Oke. Tim hukumnya kan juga sudah beda. Sejak dari awal ya. Sejak dari awal, jadi Oke. kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya juga tidak merasa kalau kemudian dia minta maaf, kita juga harus minta maaf kan enggak? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, kan ada banyak beberapa lah, bukan banyak host dari TV juga mengatakan, Mas Roy kapan nih minta maaf? Apanya yang minta maaf, aku bilang gitu. Ya, nggak ada sama sekali, justru kita tuh mempertanyakan gitu kenapa minta maaf. Justru saya yang akan membuat para termul itu harus minta maaf gitu, karena mereka malah mengedarkan hoax ya, mengedarkan kabar-kabar bohong ya terkait sebelum peristiwa itu dan terkait persoalan kehormatan saya gitu. Bicaranya tuh ke pengadilan, bukan bikin medsos. Karena menurut ilmu hukum, penjelasan di medsos gini nggak punya nilai hukum. Penjelasan yang punya nilai hukum adalah di pengadilan. Ya, oleh karena itu, mari kita bersangka baik. Saya nggak ada niat kebencian apapun. Saya ingin edukasi bangsa ini berpolitik yang benar dan penegakan hukum. Pengen SP3, kira-kira siapa yang ngasih uang? Nah, pengakuan Damai Hari Lubis ini kurang jelas apa sih? Dia itu tersangka, lalu ingin SP3 atau kasusnya dihentikan, atau yang sudah terbukti saja deh. Kemarin, dia bersama Egy Sujana mengajukan restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Artinya minta damai, tapi kok diembuskan isu seolah pihak Pak Jokowi bayar uang ke dia bahkan sampai 100 miliar. Logis tidak sih? Coba, kamu menghina saya laporkan ke polisi lalu cukup bukti, kamu jadi tersangka. Terus, kamu ingin dihentikan kasusnya, minta damai dengan saya. Tapi saya yang harus bayar kamu begitu. Yang ada ya kamu yang harus bayar saya kan? Aneh sekali isunya. Tapi kok dipercaya ya? Ibu dituding menyesatkan publik usai menyebut ijazah Jokowi asli. Itu seperti apa mungkin tanggapan dari Ibu Eli dan Eti sendiri? Terima kasih. Siapa yang bilang, yang nuding saya siapa? Kemarin pada saat di wawancara di Polda, Siapa dia orangnya? ada salah satu tim kuasa hukum. Bersama-sama pengacara. Iya. Terus kapasitasnya menuding saya apa? Pendapat hukumnya emang sudah hebat. Kita kan punya pendapat hukum yang harus dihargai. Katanya hanya dia melihat sendiri. Nggak sendiri loh, semua mata yang ada di sana melihat. Kenapa harus saya berbohong? Saya kan meraba. Dan ada juga yang megang. Nah, kan ada saksinya. Di samping saya adalah seorang Kurnia. Kurnia berkomentar, aduh, kita bersyukur ya, Bun, bahwa kita dari sekian juta orang kita bisa melihat ijazah Jokowi itu, ijazah asli. Nah, saya berpendapat dan menyampaikan statement saya, kalau orang cerdas, kalau dia memahami dari bahasa saya, dia tidak akan menuding saya. Jangan coba-coba kalian membilang saya sesat. Kalian yang sesat, mengaku atas nama siapa? Kapasitas kalian apa? Gofur, kapasitas kau apa? Kuasa hukum siapa kau? Kalau kuasa hukum ahli, kau harus mengerti dengan keahliannya. Kalau kau penegak hukum, dengan siapa klien kau? Nuding saya kayak Roy Suryo, dia pintar dalam ahlinya. Saya nggak pernah nuding Roy Suryo tentang keahliannya, dan saya yakin Pak Roy Suryo nggak mungkin menuding saya. Mungkin itu siapa namanya, Gufron,
Ya, kalau Pak Gufron itu nuding saya, dia nggak punya alasan. Kita punya pendapat, mata kita sama-sama melihat. Saya bahkan yang terakhir datang melihat. Saya dorong Pak Al-Katiri, saya geser tangan Pak Al-Katiri. Saya mau lihat juga. Karena semua udah berdiri, tadinya kan dilarang hanya berdua. Semua udah pada berdiri, saya ikut berdiri juga. Tentu saya kepo juga seperti apa. Saya lihat berdiri, saya coba raba. Untuk apa saya berbohong? Ya, ingat ya, dari semua yang berkomentar sekarang, yang menggonggong sekarang itu ya, kami duluan yang menggugat. Kalian baru hari ini baru menggonggong tanpa dasar. Jangan sembarang gonggongan. Ya, saya berstatement sesuai dengan kapasitas saya. Saya melihat ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Pahami itu. Ada watermark, ada. Ayo kita buka nanti. Jangan kita yang berseteru. Ada embus, ada. Itu pandangan saya. Jadi jangan begitu. Saya sangat menghormati kalian. Saya nggak pernah nuding-nuding kalian. Saya bisa kok. Kalau kita mau ribut dengan argumen, boleh. Ludahi saya kalau nggak bisa saya melawan kalian. Tapi nggak guna. Walaupun kita tidak satu circle, kita satu tujuan. Ingat itu. Jadi dalam hal ini jangan dibilang saya sesat. Oke, Bang Damai Hari Lubis sekarang statusnya sudah mantan tersangka karena sore hari ini keluar surat SP3. Nah, tanggapannya boleh silakan Bang. Jadi begini, tadi saya mungkin kurang, saya nggak dikasih penutup bahwa ini adalah upaya saya sejak 15 Desember dan termasuk BAP sebelumnya bahwa saya tidak layak. Nah, mengenai pertimbangan ini ada kata-kata restorasi atau apa, saya nggak peduli. Memang saya minta kepada penyidik, kepada kejaksaan, kepada hakim, apalagi kepada Pak Jokowi. Saya salah kaprah kalau minta. Namun saya kesana benar. Tadi saya sudah jelaskan. Egi yang ngajak saya, ya kan? Nah, dengan alasan tadi termasuk alasannya diantaranya adalah ingin menasihati, maka saya mau ngantar. Tidak diekspos, ternyata diekspos. Siapa yang ekspos? Nggak mungkin saya lah. Bang Egi langsung pakai koyo, 5 biji di hotel nyender aja. Wah, mereka nanti kena ajab ini deh. Karena saya dengar kan demi Allah nggak bakalan diekspos. Jadi tidak ada restoratif justice itu di pertemuan Solo kemarin dilakukan sehingga keluarlah SP3 Anda. Ada, iya. Perjuangan saya 15 Desember saya tulis. Saya berjuang. Kenapa saya nggak berjuangin teman? Bukan klien saya. Dialog juga nggak mau. Saya banyak ilmu saya keluarin di media. Nggak ada yang mau ngikuti. Gitu loh. Baik, saya ingin ke Bang Azam. Setuju dengan apa yang disampaikan bahwa ya kemarin ke Solo itu ya cuma sebatas sowan bukan sowan katanya. Tapi ya itu tadi. Apakah tidak ada silaturahmi? Tidak ada konteks restoratif justice yang disampaikan? Ya, yang penting datang itu jangan sembunyi-sembunyi, gitu loh maksud aku. Datang itu jangan takut untuk dipublikasikan, gitu loh. Lewat depan, lewat di pintu depan itu lebih bagus. Seperti Abu Bakar Basir menyampaikan nasihat itu yang paling penting. Soal restorasi justice itu kan sudah disusun, ada mensrea, ada niat. Dua orang ini antara itu HL dengan ini kawan saya ini. Artinya sudah ada kesepakatan sehingga kalau sudah polisi itu dikomunikasikan langsung aja keluar. Nah, cuman menurut saya kenapa sih kok tega meninggalkan 3 orang ini loh? Apalagi sudah ditinggal dipecat lagi. Hanya itu pesan saya. Jadi yang paling utama bahwa tolong saling introspeksi. Bahwa ingat semua itu ada CCTV Allah. Jangan berbohong, Allah itu marah besar. Ingat itu, CCTV Allah itu luar biasa. Boleh Anda mulutnya ya merubah semuanya demi kepentingannya, tapi ada saatnya Allah akan menurunkan itu atas CCTV Allah. Makanya tadi saya singgung surat An-Nahl ayat 27. Baik. Lalu apakah Bang Restor CS akan lakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Bang Egi untuk mendapatkan restoratif justice kemudian di SP3? Sudah saya tanya tidak. Biarkan saja bergulir perkara itu, biar saling membuktikan apa benar asli atau tidak, itu yang paling utama. Tapi kalau kita melihat kemarin di gelar perkara khusus,
itu dibuka tanpa disentuh, tanpa diraba, tanpa dipegang, terus pembandingnya pun tidak dikasih 13. Itu juga gak fair. Apalagi tahu-tahu sekarang sudah dikirim apakah P19 atau apa ke kejaksaan tanpa memproses dari apa yang kita ajukan sebagai ahli pasal 65 KUHP loh. Jangan ditabrak itu semua. Gitu. Dan satu hal lagi, proses perkara ini masih berjalan sesuai Perma 1 tahun 56. Jika perdatanya masih dijalankan proses di Solo, maka pidananya nggak boleh dilanjutkan. Tapi semua ditabrak. Kenapa? Tekanan, pesanan itu semua bisa jadi. Baik, tampaknya kasus ijazah ini masih akan bergulir panjang. Kita akan sama-sama menyaksikan babak demi babak yang akan dilalui. Terima kasih. Satu lagi saya dapat informasi. Oke, baik, silakan. Bahwa mengenai terkait kabar penyidik ke sana, itu ternyata permintaan daripada pengacara Bang Egy untuk mengawal karena perlu kehati-hatian di balik itu semua atau apa saya nggak tahu. Yang penting penyidik memang diajak serta. Jadi biar clear ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bang BHL. Terima kasih juga Bang Azam telah berbincang singkat bersama kami. Terima kasih. Ya, sama.